Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Mitaudini. Saya di sini akan membahas tentang materi untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis, khususnya pengujian proposisi. Sebelum kita mulai ke inti pengujian hipotesis, mari kita bahas sedikit tentang apa itu hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang yaitu hypo, yang artinya di bawah, dan tesis yang artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Arti hipotesis menurut istilah merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesis ini sering juga disebut dengan hipotesis tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Kemudian kita masuk ke hipotesis proposisi. Pengujian hipotesis tentang proposisi. Pengujian ini adalah pengujian hipotesis mengenai proposisi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Nah, saya di sini akan membahas tentang uji hipotesis proposisi, khususnya yaitu satu populasi. Di sini uji hipotesis proposisi satu populasi terdiri dari dua, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan untuk uji satu arah. Ciri-ciri hipotesis untuk uji dua arah adalah H0 atau hipotesis nolnya sama dengan populasi sama dengan peluang sukses. Peluang awal sama dengan peluang sukses sama dengan peluang awal. Dan H1 atau hipotesis alternatif sama dengan peluang sukses namun tidak sama dengan peluang awal. Kemudian ciri-ciri hipotesis uji satu arah yaitu hipotesis 0 sama dengan peluang sukses dan sama dengan peluang awal. Kemudian hipotesis alternatifnya yang H1 sama dengan peluang sukses namun kurang dari peluang awal. Atau bisa juga hipotesis nolnya sama dengan peluang sukses sama dengan peluang awal. Kemudian hipotesis alternatifnya sama dengan peluang sukses namun lebih besar dari peluang awal. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan buat kasus yang akan dibahas di belakang, yaitu kita akan membahas salah satu uji proposisi satu populasi, yaitu uji proposisi satu arah. Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis satu arah. Yang pertama, kita harus menentukan H0 atau hipotesis 0, yaitu H0 sama dengan peluang sukses sama dengan peluang awal. Kemudian yang kedua, menentukan H1 atau peluang hipotesis alternatif. Hipotesis alternatifnya itu harus P kurang dari P0 atau peluang sukses kurang dari peluang awal atau peluang sukses lebih dari peluang awal. Kemudian yang ketiga, menentukan taraf signifikasi alfa. Kemudian yang keempat, menentukan daerah kritis. Z di sini adalah hasil hipotesisnya. Apabila hipotesis Z kurang dari hipotesis alfa,
bila hipotesis alternatifnya atau P-nya kurang dari P0-nya atau peluang suksesnya lebih kecil daripada peluang awal. Dan apabila hasil hipotesis lebih besar dari hipotesis alfa, akan terjadi bila hipotesis alternatifnya atau P-nya lebih besar daripada P0 atau peluang suksesnya lebih besar daripada peluang awal. Kemudian yang kelima, kita akan masuk ke rumusnya, di mana hipotesis atau Z sama dengan peluang dikurang peluang awal atau peluang sukses dikurang peluang awal dibagi akar peluang awal atau PO dikali 1 dikurang peluang awal atau P0 per N. Berdasarkan, dan di sebelah kanan ada keterangannya, yaitu P sama dengan proposisi dari peluang sukses sama dengan X atau N, di mana N merupakan ukuran sampel dan X merupakan jumlah sukses. Kemudian yang terakhir, menentukan kesimpulan. Tolak ukur H0 atau peluang hipotesis 0 jika hipotesis jatuh pada wilayah kritik, dan diterimanya H0 atau peluang 0 bila Z jatuh pada wilayah penerimaan. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Diketahui 30% dari tanaman yang diberi pestisida gagal tumbuh. Kita ingin menguji hipotesis itu dengan alternatif bahwa tanaman yang gagal tumbuh kurang dari 30% dari suatu sampel baru sebanyak 500 tanaman, dan diperoleh fakta bahwa 25% tanaman diantaranya gagal tumbuh. Jika alfa sama dengan 5%, maka kesimpulan apa yang dapat diambil? Bisa dilihat kita akan masuk ke penyelesaiannya. Dari soal tadi bisa dilihat bahwa peluang H0-nya atau hipotesis 0-nya atau peluang suksesnya ya sama kayak sebesar 30%. Apabila dijadikan desimal, maka menjadi 0,3 seperti di sini. Kemudian hipotesis alternatifnya bahwa tanaman yang gagal tumbuh kurang dari 30%. Maka di sini hipotesis alternatifnya atau peluangnya lebih besar daripada 0,3. Seperti di sini. Kemudian dia dari suatu sampel baru sebanyak 500 tanaman. Atau di soal ini dia bilang jika alfa sama dengan 5%, maka alfanya dijadikan desimal menjadi 0,05. Wilayah kritik atau Z kurang dari min 1,645. Wilayah kritik ini biasanya ditentuin di buku atau di soalnya. Kemudian kita akan masuk ke perhitungannya. Di situ sudah jelas di soalnya bahwa sampel baru tanaman sebanyak 500, berarti N-nya sama dengan 500. Kemudian untuk mencari P yang seperti bentuk segitiga seperti ini, yang proporsi dari peluang sukses sama dengan X, bisa juga dicari dengan rumus X per N. Maka untuk mencari P yang ada lamak segitiga di atasnya, bisa menggunakan rumus X per N. Maka didapatlah hasil 0,25. Kemudian masuk ke rumusnya, Z sama dengan P yang ada lambang segitiganya, yaitu 0,25 dikurang peluang awalnya yaitu 0,3 per akar 0,25 atau P0-nya dikali 0,75 per N atau 500. Maka didapatlah hasil min 2,63. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan.
Setelah perhitungan tadi, didapatlah kesimpulan bahwa Z hit kurang dari Z tabel, yaitu hasil Z yaitu min 2,63 kurang dari min 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan disimpulkan bahwa tanaman yang gagal tumbuh kurang dari 30%. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.